Frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Warisan atau hak waris sudah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama, terutama tertuang dalam Mitzvot 267 sampai 277 mengenai harta benda dan hak atas kepemilikan. Kurang lebih menyangkut warisan, papa punya anak, nanti hak waris jatuh kepada anaknya, umum. Tapi kalau ada beberapa anak, biasanya anak sulung laki-laki dapat 2 kali lipat. Kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, ya harta jatuh kepada anak perempuan. Kalau tidak ada anak sama sekali, harta akan jatuh kepada kakak atau adik pemilik harta. Kalau tidak ada saudara, dia adalah seorang sebatang kara, anak tunggal, maka akan jatuh kepada kerabat keluarga terdekat. Nah, dalam konteks ini, Injil sedang menceritakan bagaimana seorang yang sedang bersengketa dengan saudaranya mengenai warisan, mengenai hak waris. Tentu saja mereka tahu bahwa hukum mitzvot Yahudi ini mengikat, tidak boleh sembarang. Sebelum Herodes tidak dikenal yang namanya surat wasiat, hanya warisan, dan ini berlaku terus sampai zaman Yesus. Dan dia minta tolong, guru, dikatakan tadi, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Harusnya memang dibagi. Dan Yesus katakan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Yesus bukan tidak mau bantu, bukan. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang tersembunyi yang perlu disadari oleh keduanya, baik si tergugat dengan ketamakannya maupun si penggugat dengan keegoisannya. Lalu Yesus mengambil kesempatan ini untuk mengajar. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tentu saudara yang tidak mau berbagi ini adalah orang yang tamak, orang yang rakus. Dan sesudahnya Yesus memberi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang memiliki hasil panen yang berlimpah-limpah. Dan tidak cukup lagi dia punya lumbung. Dia bilang, saya akan bangun lebih besar. Saya simpan di situ, saya punya gandum hasil panen. Saya taruh di situ, saya punya barang-barang. Dan kemudian hal yang dilihat di sana, orang kaya yang bodoh ini tidak peduli terhadap orang lain, termasuk saudaranya. Tidak mau bergantung dan memperhitungkan Tuhan, tidak mau. Kata Mazmur 13 ayat 1, orang yang tidak memperhitungkan Tuhan adalah gila. Dia tidak memperhitungkan Tuhan. Tetapi yang dia perhitungkan adalah 3 alasan. Pertama, alasan demi rasa nyaman, beristirahatlah. Hai jiwaku,
banyak, tertimbun harta untuk bertahun-tahun, beristirahat moko jiwaku. Alasan yang kedua adalah demi rasa aman. Masa paceklik, sekarang masa panen nih. Saya simpan karena akan ada masa paceklik. Demi rasa aman, makanlah dan minumlah. Dan terakhir, demi rasa nikmat, bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Penegasan yang sangat keras mendapat penekanan dari Yesus. Yesus tidak sedang mengecam kekayaan, tidak. Yesus tidak sedang mengecam kesuksesan, tidak. Yesus juga tidak sedang mengecam kesejahteraan hidup, tidak. Yang Yesus peringatkan adalah mentalitas orang kaya, mentalitas orang sukses, mentalitas orang yang sudah sejahtera, yang tidak memperhitungkan Tuhan, yang tidak mengindahkan orang-orang di sekitarnya, orang kecil, termasuk saudaranya. Inilah yang sedang Yesus peringatkan kepada kita. Benarlah kata pengkhotbah dalam bacaan pertama tadi, dikatakan demikian. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan keinginan hatinya? Bukankah semuanya ini sia-sia belaka? Bapak Ibu, kebijaksanaan kuno manapun dan agama di zaman itu tidak pernah mendapatkan pemecahan tentang persoalan kematian. Orang merenungkan, setelah ini lalu bagaimana kebijaksanaan, konteks kebijaksanaan tadi. Orang mencari ilmu pengetahuan, lalu setelah itu apa? Orang mengumpulkan harta, terus bagaimana? Setelah semua upaya-upaya dikerjakan semata-mata untuk memelihara kemanusiaan. Lalu pastor, apa yang boleh kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudari terkasih, bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberi kita inspirasi. Yang pertama, kita mencari perkara di atas, bukan perkara di bumi. Mencari dalam artian merenungkan, dikatakan tadi dalam bacaan kedua, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di mana oleh kematian Yesus kita telah ditebus dan mati bersama dengan Dia, maka perenungan tentang kasih Yesus yang besar itu perlu untuk setiap saat kita ingat. Bukan pertama-tama sibuk memikirkan perkara duniawi. Saya selalu mengatakan perumpamaan ini dan pada beberapa kesempatan saya menceritakannya, jangan sampai kita jatuh pada filosofi babi. Karena dulu saya masuk di Manado, kalau acaranya besar pasti ada babi putar. Tapi yang menarik hati saya untuk merenung, kalau acaranya ulang tahun frater, pasti kepala babi. Kalau pastor baru babi utuh dengan ekornya meskipun sudah dipotong atau digunting. Tapi kalau frater kodong kepalanya. Dan kepala itu ditaruh
moncongnya menghadap ke atas. Lalu saya merenung dan saya pernah tulis di percikan hati. Sewaktu saya ketua redaksi, saya merenung, perenungan ini pernah saya tulis. Bahwa kadangkala selama hidup si babi ini, dia mencari terus, menunduk, menatap ke tanah, cium, mengendus, gali itu tanah, mencari makan sepanjang hidupnya. Tidak pernah dia menengok ke atas. Kapan dia menengok ke atas? Nanti mati baru dia menengok ke atas. Nanti sudah dihidangkan, baru dia menengok ke atas. Maka perlulah kita merenungkan, apakah kita juga sepanjang perjalanan hidup kita, yang kita kejar adalah menimbun harta. Ataukah juga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita memikirkan perkara yang di atas. Poin yang kedua, kita menanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. Hal-hal mengenai percabulan, mengenai kenajisan, mengenai hawa nafsu, mengenai nafsu jahat, dan mengenai satu ini digaris bawahi, keserakahan, ketamakan, rakus. Sudah beli pulau, maunya negara yang kalau boleh dia beli. Satu ketika di satu paroki, saya tidak akan bilang parokinya, ketika saya berkunjung, bapak ini saya tawarkan tanah yang kebetulan ada keluarga yang mau jual. Saya bilang ada satu keluarga yang mau jual tanah, besarnya 50 kali 60 kurang lebih. Dia bilang, ya pastor, saya kalau hanya cari itu pastor, mungkin saya kalau dulu pastor mungkin saya masih mau beli. Sekarang pastor saya sungguh-sungguh fokus pada pelayanan. Jalan lagi dengan bapak itu, lalu dia bilang, pastor tahu itu bapak saya punya, jadi sama saya 300 hektar. Wah, luar biasa. Semoga dia nonton ini YouTube. Lalu saya bilang, kenapa sampai pada titik itu? Dia mengatakan, pastor, kenikmatan apa yang belum saya rasa, pastor? Bahkan semakin saya cari, pastor, semakin saya rasa kurang. Tetapi sekarang semakin saya tidak mencari, saya semakin melimpah. Tapi pastor, bukan harta. Bagi saya itu sudah nomor 2. Yang saya rasakan melimpah adalah sukacita, bukan main melayani Tuhan. Dan saya tahu umat di Mamajang banyak yang terlibat dalam pelayanan dan pasti juga merasakan getar-getar sukacita di sana. Poin yang terakhir, orang kaya yang bodoh akan selalu masa bodoh. Orang kaya yang bodoh, yang selalu mengandalkan dirinya, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tidak memperhitungkan Tuhan yang mengadakannya, mengadakan rezeki baginya, pasti akan masa bodoh, yakin. Masa bodoh terhadap sesama, termasuk terhadap saudaranya. Masa bodoh terhadap orang-orang kecil yang miskin. Masa bodoh terhadap Tuhan. Tetapi orang kaya yang bijak dia tahu bagaimana memperlakukan apa yang sudah dia terima. Bagaimana harta miliknya bisa berguna bagi dirinya, bagi orang lain, orang kecil termasuk saudaranya, tetapi juga berguna bagi perkara-perkara yang di atas. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hidup kita diberkati Tuhan dengan apa yang ada pada kita untuk senantiasa menjadi orang bijak yang sadar bahwa segala sesuatu, baik ilmu pengetahuan sepintar apapun, baik harta milik sebanyak apapun,
baik popularitas seterkenal apapun, ketika kita menutup mata, semuanya akan menjadi sia-sia jika kita berjalan dalam keegoisan tanpa memperhitungkan orang lain dan mengandalkan Tuhan. Semoga demikian.